IKN itu kan ibu kota Nusantara ya. Inilah sebuah contoh kebijakan seorang yang punya visioner ya. Itu satu pusaka yang harus kita pertahankan, kita miliki. Jadi Pak Jokowi pun tidak mengada-ngada. Beliau mampu mengelaborasi sebuah kekuatan-kekuatan kebatinan bangsa ini mewujudkan dalam suatu kenyataan yang ada. Itu upaya untuk dipindahkan juga susahnya minta ampun. Kita masih ingat juga ketika Pak Harto ingin memindahkan ibu kota kita itu dari Jakarta yang sekarang masih tetap di atas pulau Jabodetabek ya. Itu pun juga tidak bisa. Nah sekarang apa alasan kita di luar daripada alasan alam, alasan ekonomi, atau alasan apapun? Kalau ide ini adalah ide yang sangat besar dan kita mempersiapkan, tidak ada masalah. Artinya dengan kekuatan infrastruktur yang ada. Atau kalau tidak, kita memakai infrastruktur negara yang sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemirsa Suara KPK TV dimanapun Anda berada. Salam budaya Nusantara bersama Dr. Haji Andi Budi, pakar komunikasi, ilmu komunikasi dan pemerhati budaya, bersama juga Bang Oyo dari Sulawesi Tenggara ya Bang ya. Beliau mantan anggota DPR RI yang saat ini memperhatikan kebijakan publik dan politik di negeri ini, ditemenin oleh teman-teman pengurus Padepokan Setonegoro di studio alam ini. Kali ini kita akan membahas dengan kebijakan pemerintah terkait IKN ya Gus ya, Bang Oyo. IKN yang sampai detik ini masih pro dan kontra. Maka kita meminta pendapat ahli atau pakar ilmu komunikasi dan pemerhati budaya, juga pemerhati kebijakan publik. Mari pemirsa, kita coba diskusi dengan beliau, Kanjeng Pangeran Dr. Haji Andi Budi. Gini Gus, ini IKN, ibu kota Nusantara ini sampai detik ini kan masih pro kontra nih Gus. Pandangannya Gus Andi gimana nih tentang IKN ini? Monggo. Ya, bismillah. IKN itu kan ibu kota Nusantara ya. Inilah sebuah contoh kebijakan seorang yang punya visioner ya. Pak Jokowi itu mampu melakukan sebuah lompatan besar ya. Kalau dalam teori komunikasi ini beliau melakukan satu teori habitus. Bagaimana seorang aktor ada arena, ada capital. Nah, IKN ini bagian dari transformasi peradaban yang dibangun oleh Pak Jokowi, seorang presiden yang lahir pada zamannya sekarang ini punya daya jangkau yang luar biasa. Masyarakat mungkin masih mempertanyakan, nah itulah yang menyebabkan terjadi kontradiksi. Untuk apa? Kenapa harus dibangun di sana? Apa untungnya dan sebagainya. Tapi bagi seorang aktor seperti Pak Jokowi ini, membangun peradaban baru, itu tentu akan menguntungkan pada saat di kemudian hari untuk anak cucu kita. Ingat, ibu kota negara kita ini warisan Belanda, ya, di Batavia, di Jakarta dan sebagainya. Tentu dalam proses perkembangan negara yang hebat, negara kesatuan Republik, harus mempunyai suatu monumen tersendiri yang dibangun oleh anak bangsa dengan kekuatan secara politik, ekonomi, sosial, bahkan spiritual. Jadi Pak Jokowi ini seorang Jawa yang sangat memahami bagaimana tata cara membangun sebuah arena dari skala yang sekarang terjadi, mulai beliau memimpin dari kota Solo,
Gubernur DKI sampai Presiden, ini adalah skala-skala awal dalam habitus itu menuju ke skala yang nanti lebih besar. Kenapa saya bilang lebih besar? Karena IKN itu adalah perwujudan dari sebuah lokasi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau yang diikat dengan kekuatan laut, namun juga di situ dalamnya ada berbagai adat istiadat, raja-raja Nusantara, keraton dan sebagainya yang beraneka yang menopang kekuatan NKRI kita ini. Bahkan sebenarnya jangkauan Pak Jokowi ini menjadi sentrum untuk menjaring atau membangun globalisasi. Jadi skupnya ini skup global yang dibangun oleh Pak Jokowi, sehingga boleh jadi masyarakat yang belum mengetahui misi dan tujuan ini ya mempertanyakan, dalam bahasa ada yang bukan tidak setuju, mungkin apa untungnya, kenapa harus sekarang dan sebagainya. Nah, sesuatu yang tidak dimulai dari awal dengan perencanaan yang matang nggak akan jadi. Nah, itulah titik hebatnya Presiden Jokowi ini, politisi yang mempunyai karakter. Beliau ini dilahirkan menjadi pemimpin yang sudah ditopang dengan kekuatan dukungan masyarakat yang luar biasa. Maka menurut saya lumrah pro kontra itu, tapi visi misi Pak Jokowi ini menjadi pegangan dan modal kuat untuk mewujudkan EKN itu. Gitu. Jadi memang harus dimulai dari sekarang menurut Gus Andi. Iya. Kapan lagi? Jadi sesuatu yang belum dari sekarang, perencanaan, bahkan fundamental infrastrukturnya harus terbangun dalam 1-2 tahun ini. Karena disitulah terjadi keseriusan, terjadi penyatuan secara spiritual. Ingat ada lagu kita ini, Indonesia tanah air beta, pusaka apa dina. Jadi tanah air itu merupakan pusaka. Kalau kemarin dalam konteks melakukan pembukaan untuk pembangunan IKN, gubernur daerah seluruh Indonesia membawa air, tanah dan sebagainya, itu sebenarnya wujud dari pendahulu-pendahulu kita yang sudah menarasikan dengan lagu-lagu yang baik. Tanah air Indonesia itu satu pusaka yang harus kita pertahankan, kita miliki. Jadi Pak Jokowi pun tidak mengada-ngada. Beliau mampu mengelaborasi sebuah kekuatan-kekuatan kebatinan bangsa ini, mewujudkan dalam suatu kenyataan yang ada. Tidak banyak orang seperti ini. Gitu. Oke, ini Bang Oyo tadi disampaikan, ini kan harus mulai dari sekarang nih untuk kedepannya. Menurut Bang Oyo sebagai mantan anggota DPR RI, apakah sudah waktunya kita memiliki IKN di tengah perekonomian yang kurang mendukung ini? Menurut Bang Oyo gimana nih? Ya, ini adalah Ini adalah semacam sebuah kepanikan ya. Kepanikan politik yang terjadi di pusat kekuasaan yang ada di Jakarta. Karena sudah tidak ada ide lain lagi sebenarnya. Apa sih sebenarnya? Ibu kota negara ini harus kita lihat bukan hal yang mudah ya. Butuh waktu 10-20 tahun untuk memindahkan infrastruktur. Ibu kota itu kan adalah simbol kultural atau simbol nasionalisme dari sebuah negara besar. Ada kira-kira cerita 5 negara besar di dunia ini yang gagal memindahkan ibu kotanya. Salah satunya misalkan tetangga kita Myanmar. Tahun 2001 itu Myanmar membangun sebuah kota megah, dan saya sudah pernah ke sana, namanya Naypyidaw. Ibu kota Myanmar sekarang itu adalah Rangon. Di Naypyidaw itu semua jalanan, ada jalanan lurus yang kira-kira jarak kita bisa melihat dari ujung ke ujung itu hampir 50 km. Lurus, licin. Hotelnya besar-besar, bangunannya besar-besar, bahkan kedutaan besar semua negara sudah dibangun. Sampai hari ini tidak ada yang pindah ke sana. Rangon masih menjadi kota yang sangat ramai. Apalagi ya, seperti ibu kota Australia. Ibu kota Australia sekarang kan Canberra, tapi masih lebih bagus Melbourne, Sydney. Itu upaya untuk dipindahkan juga susahnya minta ampun. Kita masih ingat juga ketika Pak Harto ingin memindahkan ibu kota kita itu dari Jakarta yang sekarang masih tetap di atas pulau Jabodetabek ya. Itu pun juga tidak bisa.
Kalau kita ingat juga sejarah tahun 900-an, pernah ada sebuah cerita keberhasilan untuk memindahkan kerajaan yang dilakukan oleh Empu Sendok ya. Nah, jadi pada waktu itu beliau memindahkan pusat kerajaan Mataram Hindu ya kuno ya. Dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ya. Jawa Timur. Nah, itu pun juga ya artinya sangat juga alasannya itu hanya asal dari satu alasan, karena alam. Pertama karena sering terjadi gunung meletus dan memang ditakutkan ada serangan dari Sriwijaya kala itu. Nah sekarang apa alasan kita di luar daripada alasan alam, alasan ekonomi atau alasan apapun? Kalau ide ini adalah ide yang sangat besar dan kita mempersiapkan, tidak ada masalah artinya dengan kekuatan infrastruktur yang ada. Atau kalau tidak kita memakai infrastruktur negara yang sudah siap. Misal memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Surabaya, itu masuk akal juga. Atau memindahkan ibu kota Indonesia kita cari di daerah yang Jawa ini yang sudah siap infrastruktur, karena ada dua hal yang harus kita melihat dari kebijakan publik ini dalam membangun sebuah tata kota. Itu ada dua yang sering dipakai. Apakah development itu follow the people atau people follow development? Jadi konsep ini adalah apakah pembangunan itu mengikuti di mana orang berkumpul atau orang berkumpul mengikuti di mana ada pembangunan. Nah, sekarang yang kita praktekkan sekarang itu adalah di mana ada orang berkumpul, di situ kita bangun. Nah, kemungkinan besar kebijakan yang dilakukan oleh yang sekarang ini terhadap IKN itu adalah untuk memaksa untuk memakai teori kedua ini. Orang dipaksa untuk pergi di mana tempat pembangunan. Nah, ini ala Amerika. Amerika dulu ketika pada saat awal dia dibangun, tidak ada orang dia bangun jalan kereta. Nah, kota-kota hari ini di Amerika itu adalah kota-kota yang dulu sepi tapi ada infrastrukturnya. Boleh jadi begitu, tapi ini kan dibangun pakai ratusan tahun, bukan 1-2 tahun. Nah, jadi pola Indonesia itu selalu mengikuti pola development follow people. Di mana ada orang berkumpul, di situ kita bangunkan rumah sakit, di situ kita bangunkan puskesmas, di situ kita bangunkan jalan. Jangan bangun di tengah hutan, nanti nggak ada orang mau datang. Kita sudah pernah tes itu. Bagaimana caranya kita tes pada saat kita mau tes? Lihat di daerah-daerah transmigrasi. Transmigrasi dipaksa datang karena di sana kita bangunkan macam-macam. Akhirnya setelah mereka kaya pulang kembali ke kampungnya. Nah ini harus hati-hati. Kebijakan-kebijakan yang sangat menghasilkan mega uang, mega itu besar sekali, mega project, mega ide itu harus hati-hati. Sebab tidak boleh kalau tidak ada mega kesabaran. Karena ini harus menunggu 10-20 tahun baru terjadi ini. Bagaimana kalau ini tidak terjadi? Berarti kan uang yang kita buang hari ini sekitar 4 triliun lah, 400 triliun lah, bakal habis percuma. Jadi sebenarnya konsep memindahkan ibu kota ini konsep luar biasa bagus. Tapi ingat, ini ada konsekuensi kesabaran yang harus menunggu. Siapa yang mau menunggu ini? Apakah ada jaminan presiden yang akan datang mau melanjutkan ini? Jangan-jangan dia tidak mau melanjutkan. Contoh seperti misalkan ada beberapa proyek pembangunan ya. Kalau Jokowi terus yang jadi presiden, bagus. Ini lebih bagus. Jokowi ini hambalang saja, beliau mau lanjutkan. Tapi apakah pengganti Jokowi mau melanjutkan hambalang yang akan datang? Belum tentu. Nah, jadi harus hati-hati. Ibu kota ini adalah sebuah simbol kultural. Kalau tidak biasa beribu kota, karena ibu kota ini kan di mana tidak akan ada sawah di situ. Di ibu kota ini tidak akan ada sawah, tidak akan ada kebun, orang menanam. Yang akan ada jadi semua jadi beton, jadi jalanan. Dan semua orang yang akan di sana bukan urusannya menanam, menebang, memanen. Di situ nanti ibu kota akan berubah konsep menjadi persaingan antar individu. Kita akan kehilangan yang namanya pendekatan kultural, kita akan kehilangan yang namanya pendekatan gotong royong. Karena di situ orang tidak akan tahu urusannya orang lain. Nah, jadi beda dengan di desa. Di desa kita ada orang sakit kita datangi. Tapi di kota ibu kota nanti orang sakit dia bayar. Nah, gitu kira-kira. Nah ini permasalahan kulturalnya. Jadi kebijakan publik itu tidak boleh lepas dari sebuah ritme kultural manusia Indonesianya. Jadi harus ada persiapan. Jadi tidak bisa di tempat yang kira-kira kita tidak mengenal, tidak banyak orang terus dibangun di situ. Itu bahayanya nanti apakah ada orang yang mau ke sana? Bayangkan saya ini dari Sulawesi. Di tempat itu sudah dikasih tanah 2 hektar, dibangunkan rumah. Transmigrasi datangan dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Setelah 5 tahun setelah dia dapat uang dari semua, dia kembali ke daerahnya, karena memang itu tadi tidak bisa kita memaksa orang. Karena apa yang dia makan berasal dari tanah yang dia tanam. Tidak mungkin apa yang kita makan terus rasanya ada di Kalimantan, misalkan kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, pola Indonesia ini sudah mengikuti pola kerajaan-kerajaan masa lalu, di mana ada orang banyak berkumpul, di situ ada ibu kota. Jangan di tengah hutan kita bangun orang ibu kota, nggak akan ada yang mau datang. Ini bahayanya ini, karena kita bukan masyarakat pendatang. Lain dengan Amerika. Amerika itu hampir tidak ada penduduk asli hari ini. Artinya ada pun penduduk itu tinggal sedikit. Nah, ini mereka dipaksa ini. Sama dengan Australia. Australia itu tidak ada penduduk aslinya. Semua pendatang orang kulit putih, dibangun di mana saja mereka berkumpul. Nah, kita ini tidak. Kita ini penduduk asli, artinya mulai lahir makan dari isi saripati tanah sampai mau mati masuk di tempat tanah di tempat kita lahir, kira-kira begitu. Nah, kira-kira itulah pandangan budaya yang pemerintah ini juga memiliki ide bagus, tetapi ide ini perlu ditopang dengan sebuah kekuatan konsistensi yang panjang. Apakah didukung oleh seluruh aparat, apakah didukung oleh seluruh masyarakat kultural? Karena penting sekali, di kultural ini penting. Tidak bisa tidak, kita ini orang Indonesia yang adalah penduduk asli Indonesia ya. Ya ada Pulau Jawa, ada orangnya, di Pulau Kalimantan ada orangnya. Kita ini bukan pendatang. Indonesia ini penduduknya aslinya bukan pendatang. Ya aslinya kita asli lahir di sini. Nah, beda dengan Amerika, beda dengan Australia. Itu semua pendatang itu. Tidak ada, hampir tidak ada. Tinggal kira-kira 1% penduduk asli. Yang 99% penduduk pendatang. Nah, kita ini kebalikan. 99,9 itu adalah asli, hampir tidak ada pendatang di sini. Siapa yang orang pendatang di sini? Tidak ada. Oke, terima kasih. Berarti itu ya yang Bang Oyo soroti tentang tidak berpindahnya kultur ya, atau pergeseran kultur. Apakah itu tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik? Sekarang saya hanya uji aja. Kita uji kultural. Belajar bahasa Jawa apakah bisa 1 tahun? Kan tidak bisa. Harus dididik sejak mulai anak-anak supaya logatnya ketemu. Itulah kultur. Cara mengukur kultur yang paling gampang itu adalah bahasa dan logat. Gak usah dulu gaya berjalan, gaya makan. Bahasa dan logat tuh. Bukankah bahasa Indonesia, kita sudah menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia? Nah, ya, bahasa Indonesia itu kan bahasa ciptaan, bukan bahasa asli Indonesia. Bahasa asli Indonesia itu adalah Jawa, Kalimantan. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa kesepakatan. Nah, ini gimana, Gus Andi? Tadi dipersoalkan tentang kulturnya, terus kebijakan harus lebih berhati-hati. Bisa nggak kira-kira komunikasi ini menyelesaikan pro kontra ini, Gus? Ya, jadi kalau dalam komunikasi yang saya dalami ya, Pak Jokowi selain tadi saya sampaikan dalam konteks membangun IKN itu menggunakan teori habitus dari Piri Bourdieu ya. Bourdieu ini meletakkan dasar-dasar teori habitus ini luar biasa. Jadi jangkauan dari sejarah kehidupan seseorang aktor ini dari mulai daerah asal sampai menuju ke impiannya menjadi tokoh besar itu dilalui dengan perangkat-perangkat yang memang sudah disiapkan oleh Bourdieu, yaitu dia sebagai aktor yang mumpuni, ada arenanya itu terkait dengan kekuasaan dan area. Kebetulan beliau sebagai presiden, sebelumnya sebagai gubernur, wali kota. Jadi ini terkait dengan arena itu. Kemudian capital, dia punya modal kekuasaan, modal jaringan sosial, modal politik. Nah, tidak salah keraguan-keraguan semua pihak terhadap keberlangsungan IKN ini. Tapi kita kembali lagi dalam konteks ilmu komunikasi, Pak Jokowi ini mampu melakukan komunikasi persuasif. Jadi beliau berusaha akan merangkul semua kekuatan-kekuatan, bahkan daerah asal, baik itu sumber dayanya, baik itu kulturalnya, baik itu peradabannya, itu diajak secara integrated untuk membangun ini, sehingga perkiraannya pasti akan terwujud. Ada latar belakang yang membuat Pak Jokowi itu yakin. Pak Jokowi sebagai
orang yang Jawa tumbuh di sebuah lingkungan kota budaya, kota Solo, dekat dengan Jogja. Di sini ada warisan kerajaan Mataram, ya. Ingat, ini sebuah reinkarnasi juga ini dalam konteks budaya. Apa yang disampaikan dalam visinya Pak Jokowi. Seorang Danang Sutawijaya, seorang anak kecil yang sebenarnya juga anak biologis dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, Sultan Pajang itu. Setelah mampu berkolaborasi untuk mematahkan kehebatan Arya Penangsang, maka ayahanda angkatnya, namanya Ki Ageng Pemanan, diberikan hadiah hutan Mentau. Ini masih hutan ini reinkarnasinya Pak Jokowi jalan. Hutan saja yang masih belukar, yang masih angker dan sebagainya, atas dasar petunjuk yang maha kuasa, ya tentu ya, bahwa di situ akan dibangun sebuah tempat untuk membangun peradaban baru, yaitu namanya kerajaan. Dan Danang Sutawijaya lah yang melakukan babat hutan Mentau itu, dan akhirnya menjadi kerajaan besar Mataram Islam. Sebelumnya kita reinkarnasi lagi di zaman Mojopahit. Bagaimana ada kerajaan besar yang sudah terkenal di mancanegara waktu itu, namanya Kerajaan Singosari. Ya, dengan raja terakhirnya Prabu Kertanegara. Setelah diserang, ada ontran-ontran dan sebagainya, maka Kerajaan Singosari hancur. Seorang anak muda, Dyah Wijaya, mantu dari Kertanegara, ya keturunan Kenaro ini, itu mendapati sebuah ide yang cemerlang, bagaimana dia mendirikan sebuah tempat baru di daerah hutan Tarik. Laki-laki masih hutan ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Menjadi kerajaan besar Majapahit. Nah, kalau sekarang kenapa ditentukan di titik 0 di Kalimantan Timur, itu sudah ada basis, sudah ada modal Kabupaten Penajam Pasir Utara, sudah ada lingkungan yang hidup dan sebagainya. Dan di situ dekat-dekat situ ada kerajaan tua juga, Kutai Kertanegara. Dan basis-basis hubungan-hubungan dengan kesejarahan masa lalu ini insya Allah terulang. Ada kekuatan yang menopang untuk mewujudkan ini. Dan Nusantara itu pada saat ditentukan di titik itulah menjadi sentral. Jadi ke baratnya dekat, ke timurnya dekat, ke atas itu menjangkau ke langsung berhadapan dengan Cina, Rusia dan sebagainya, melebar ke sana ke kiri dan sebagainya, itu luas. Nah, pandangan Pak Jokowi inilah yang sulit dicerna oleh banyak masyarakat. Karena sebenarnya inilah visioner-visioner tokoh yang jarang. Dan Pak Jokowi mampu mengelaborasi kekuatan budaya, kekuatan sosial, kapital dengan menggabungkan dua teori komunikasi tadi, teori habitus dan teori persuasif. Berarti ini Pak Jokowi kalau menurut Gus Andi ini sudah sangat menguasai perjalanan sejarahnya Nusantara ini, sehingga beliau menggunakan nama Nusantara. Ya. Kemudian seperti yang disampaikan Bang Oyo tadi, di mana orang berkumpul pasti dibangun. Sedangkan tadi yang Mataram Islam, ya, itu kan alas dulu, alas Mentau, terus yang di Mojopahit, terus kemudian ya, Mataram kuno tadi juga disinggung, ini kan juga alas ini. Ya. Berarti Pak Jokowi mencontoh hampir mirip seperti ini maksudnya Gus Andi. Iya, jadi apa yang disampaikan Bang Uy itu benar. Ini mengingatkan, artinya memang tidak mudah. Kalau ada sebuah keinginan ingin sukses, lakukan kolaborasi dengan pelan-pelan, dengan kajian, dengan mengikut sertakan seluruh sumber daya manusia, masyarakat setempat, masyarakat asli, jangan ditinggal. Beri porsi-porsi untuk ikut handar beni, ikut memiliki, ikut nyengkuyung agar program dan keinginan cita-cita luhur ini terwujud. Karena sejatinya kolaborasi antara masyarakat setempat dengan pendatang, dengan kebijakan lokal, ya, kearifan lokal terjaga,
dengan kebijakan pusat ini harus sinergi, karena ini menjadi kekuatan besar nanti, dan tidak harus meninggalkan bagaimana kecemerlangan Jakarta. Jakarta akan tumbuh sesuai dengan visi kotanya sebagai kota metropolitan. Nah, di sini harus dibangun dengan peradaban baru. Membangun peradaban baru tidak bisa dengan sendiri, tapi harus dengan tim besar, diajak ngomong semua institusi, sosial, politik, ekonomi, bahkan jaringan internasional. Insya Allah terwujud. Nih, menurut Bang Oyo, bisa nggak apa yang disampaikan Gus Ali ini dengan melihat kulturnya masyarakat di zaman sekarang ini? Ya bisa, dengan konsekuensi menunggu kira-kira 10 sampai 20 tahun. Karena membangun kultur itu bukan permasalahan 1-2 hari. Artinya membangun kultur itu harus melalui proses ya. Karena kan kita kan harus memaksa beberapa orang, misalkan aparat negara yang biasa tinggal di sini. Anggaplah misalkan aparat ini ada di Klaten. Tiba-tiba dia harus menjadi pegawai negara nasional ya. Terus dipindahkan ke Kalimantan. Nah, ini kan harus merubah. Yang tiap hari misalkan makan singkong dengan gampang, makan kelapa dengan gampang. Di sana kita harus susah nyari kelapa ini. Di mana cari kelapanya? Artinya kultur ini harus dibiasakan. Mungkin ini akan terjadi, idenya sudah benar. Tetapi untuk mewujudkan itu dalam waktu cepat, ya butuh waktu untuk ditunggu. Oleh sebab itu, tinggal kebijakan yang akan dikeluarkan di dalam memindahkan ibu kota ini harus pakai strategi. Artinya ini kan hanya persoalan teknis saja. Ini persoalan teknis, tapi sifat kulturalnya tinggi. Kalau teknis kan gampang kita atur. Tapi permasalahan kultur ini kan lahir dengan manusia yang harus dia lahir dari awal supaya kita bentuk dari dalam perut ibunya. Anggap kira-kira kita persiapkan ibu kota itu untuk mereka yang baru di dalam perut sekarang. Tapi kita harus desain. Bagaimana mereka nanti ini kalau di sana gitu? Kalau bicara kultur, bukankah Indonesia ini kulturnya gotong royong dan musyawarah? Lah ya. Artinya ada seperti yang disampaikan Gus Andi ini bisa dilakukan dengan komunikasi yang elegan. Penerapan pemahamannya ini gimana? Lah itulah dia kan gini. Kita ini kan pernah memiliki dua format sistem pemerintahan. Dulu itu adalah sistem kerajaan. Di mana ada raja bermukim, disitulah kita beribu kota. Nah sekarang kan tidak, ini kan sistem demokratis. Yang si seorang pemimpin atau si raja kita ini atau si presiden kita berdasarkan suara yang memilih dia, bukan suara ketiban putra mahkota. Bisa-bisa saja nanti rajanya atau presiden kita dari Papua. Bagaimana rumusnya nanti? Apakah nanti dia harus pindahkan di sana lagi? Atau nanti presiden kita, aduh saya nggak senang, saya ini orang Sumatera, saya mau kasih pindah di tempat dulu ada Sriwijaya. Nanti ada lagi begitu. Jadi sebenarnya kita harus hati-hati nih menghadapi dua format pemerintahan dalam masa transisi kultural Indonesia ini sangat penting sekali. Budaya kerajaan kita ada. Artinya budaya kerajaan masing-masing kita ini semua tidak bisa hilang. Bahkan kita ini lagi mempraktekkan sebenarnya. Nah, ini yang harus kita rawat ini. Budaya kerajaan atau budaya yang kira-kira kultural itu mana yang paling bagus, itu yang kita harus adopsi. Nah, kebijakan publik itu seharusnya berdasarkan dari kekuatan kultural itu. Jangan sampai kebijakan publik yang ada ini kita mengadopsi dari luar yang sebenarnya tidak ada juntrungannya, nanti nggak ketemu kita nanti ini. Nah, sekali lagi ide IKN bagus. Tetapi konsekuensinya kita harus menunggu, tidak boleh kita memaksa pemerintah yang akan datang. Setuju ya adanya IKN baru? Boleh saja, boleh. Tadi disebutkan bahwa seolah-olah kembali ke lokal, ya kan? Dan kalau kita ketahui Presiden Jokowi ini kan asli Jawa. Ya. Kenapa beliau bisa masuk ke sana? Nah inilah, ini namanya anomali personal. Beliau ini orang Jawa. Biasanya kalau pikirannya sangat island centris, sangat terkup di budayanya loh. Kok pindahkan ke Kalimantan, kok nggak pindahkan ke Surabaya? Nah inilah hal yang agak misterius dari sosok Jokowi ini. Saya tidak terlalu paham karena saya tidak mengerti saya tidak mengerti tentang psikologik daripada Pak Jokowi ini. Tetapi itu adalah anomali personal yang memang di dalam ilmu psikologi ini jarang sekali kita temukan. Seseorang yang lahir dari tanah ini biasanya dia membangun tanahnya. Seorang yang kira-kira besar di kultur ini, dia akan membesarkan kultur. Nah ini Jokowi ini adalah satu sosok yang sangat ya aneh sedikit ya. Artinya
kok dia orang Jawa kok mau bangun Kalimantan. Nah, ini harus, saya tidak tahu bagaimana, tapi mungkin seperti Pak Dr. Andi ini bisa mengamati dari sisi komunikasi apa sih sebenarnya latar belakang Jokowi orang Jawa membangun ibu kota di Kalimantan. Loh kok kenapa nggak mau bangun di Banten? Kenapa nggak mau kasih kembali ke Solo atau kembalikan ke kerajaan Jawa yang di Jawa Barat? Kira-kira begitu itu. Jadi saya tidak tahu, ini anomali personal ini, tapi bukan kegilaan ya. Ya memang kadang-kadang ada sosok yang seperti begitu, seperti misalkan dulu ada pemimpin besar namanya Alexander the Great. Begitu, dia berasal dari Macedonia, tapi dia ingin membangun kerajaannya di India. Pada saat dia menaklukkan, saya nggak tahu kenapa ini, mungkin ada wangsit atau apa, tapi ya itulah yang terjadi. Hanya dia meninggal umur 25 tahun sebelum menguasai seluruh dunia, tapi cita-cita untuk memindahkan ibu kota Macedonia kala itu dari Macedonia ke India sudah terjadi. Dia sudah taklukkan, tapi ya meninggal. Akhirnya tidak kejadian. Nah, ini kemungkinan besar karakter beliau ini hampir sama dengan Alexander the Great ini. Ini Alexander penakluk ini ya. Kalau bahasa Arabnya itu Zulkarnain ya. Itu. Oke, silakan. Oke, terima kasih pemirsa, karena kita nanti bersambung lagi diskusi-diskusi yang berikutnya. Paling tidak apa yang disampaikan oleh narasumber kita, Kanjeng Pangeran Dr. Haji Andi Budi bersama Bang Oyo dari Sulawesi Tenggara, ada satu hal yang kita petik, bahwa IKN dibangun bukan hanya sesaat, tapi sudah dengan perencanaan, dengan belajar sejarah. Kita sambung berikutnya di hari yang akan datang. Terima kasih, Gus Andi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Mbak.